Setiap malam aku terjebak dalam dilema yang tak pernah kusangka. Teddy, menantuku yang baik hati dan perhatian, selalu hadir dengan senyum yang membingungkan. Tentu saja itu hanya kebetulan kan? Tapi ada saatnya aku merasa terlalu lemah untuk menolaknya. Begitulah kisah ini dimulai. Siapa yang bisa menyangka bahwa hati bisa terperangkap dalam godaan yang begitu memabukkan? Halo sobat semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan berbagi kisah penuh cinta yang terinspirasi dari kisah nyata. Jangan lewatkan setiap cerita yang akan membuat hati kalian terasa lebih mengguncang. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Mari kita mulai kisahnya. Setiap malam di rumah ini selalu terasa berbeda. Aku duduk di ruang tamu yang remang-remang, memandangi cahaya lampu yang memantul lembut di lantai kayu. Ada sebuah keheningan yang begitu mendalam, hampir seperti sebuah bisikan yang menyelimuti seluruh ruangan. Dalam keheningan itu, aku merasakan perasaan yang sulit diungkapkan. Teddy, menantuku yang baik hati dan perhatian, selalu hadir dengan senyum yang membingungkan. Tentu saja itu hanya kebetulan kan? Tapi ada saatnya aku merasa terlalu lemah untuk menolaknya. Begitulah kisah ini dimulai. Siapa yang bisa menyangka bahwa hati bisa terperangkap dalam godaan yang begitu memabukkan? Aku mencoba untuk tetap tenang, menjaga jarak karena aku tahu betul bahwa perasaan ini, rasa kagum yang tumbuh setiap kali aku menatapnya, adalah sesuatu yang salah. Teddy, pria muda yang penuh semangat dan selalu berusaha memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya, seringkali menyampaikan kata-kata dengan tulus. Namun, ada sesuatu di balik setiap kalimatnya yang membuatku terperangkap. Senyumnya yang tulus, gestur yang penuh perhatian, dan bahkan cara dia berbicara, itu semua seolah menari di benakku, berputar-putar, menisahkan kesan yang lebih dari sekedar rasa hormat seorang menantu terhadap mertuanya. Saat kami berbicara, aku merasakan kedekatan yang menghangatkan tubuh, meskipun hatiku tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Tapi ada perasaan yang tumbuh dalam diriku yang begitu sulit kuhindari. Dan aku merasa mungkin dia juga merasakannya. Setiap senyum yang diberikan, setiap tatapan yang teralihkan, selalu terasa lebih dari sekedar interaksi keluarga biasa. Sebuah kecanggungan muncul di antara kami. Namun, aku berusaha mengabaikannya, berharap itu hanya perasaan sesaat. Saat aku melangkah menuju dapur untuk menyiapkan secangkir teh, Teddy ikut mengikutiku dengan langkah pelan. Tidak terburu-buru, Bunda. Aku baru saja berpikir kalau kita punya banyak kenangan bersama sejak aku menikah dengan anak Bunda. Aku merasa sangat diterima di sini, apalagi kamu selalu ada untukku. Kata-kata Teddy mengalir dengan lembut, seperti aliran sungai yang menenangkan. Namun di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa kuungkapkan. Aku terdiam sejenak, merasakan gemuruh di dalam hati. Aku tahu bahwa di dalam kalimatnya yang sederhana itu, ada makna yang lebih dari sekedar ungkapan terima kasih. Aku memutuskan untuk berpura-pura tidak mendengarnya dan terus menyiapkan teh. Tapi tatapannya tetap mengikutiku dan setiap kali aku menoleh, aku mendapati matanya yang begitu dalam. Seolah-olah menunggu aku untuk mengatakan sesuatu. Hati ini berdegup semakin kencang dan aku hanya bisa tersenyum canggung. Teddy, jangan terlalu banyak bicara. Semua baik-baik saja, kataku, berusaha menenangkan suasana yang semakin memanas. Namun aku tahu bahwa kata-kataku hanya berfungsi sebagai penutup sementara, karena perasaan yang terpendam ini tidak bisa dipadamkan hanya dengan kata-kata. Setiap detik yang berlalu semakin memperburuk keadaan. Perasaan yang sebelumnya bisa kuganggu, kini mulai membesar. Setiap kali dia mendekat, setiap kali dia berbicara, seolah ada sesuatu yang tak bisa dihindari. Sebuah ketertarikan yang muncul begitu kuat, bahkan saat aku berusaha mengabaikannya. Apakah dia merasa hal yang sama? Apakah dia juga merasa ada ikatan yang lebih dalam di antara kami, seperti yang aku rasakan? Suatu malam ketika seluruh rumah terlelap dalam keheningan, aku duduk sendirian di ruang tamu. Malam itu terasa berbeda. Udara yang lebih dingin dengan angin malam yang berhembus lembut menyapu seluruh sudut rumah. Teddy datang seperti biasa
dengan wajah yang sedikit lebih serius dari biasanya. "Bunda, apakah kamu merasa terkadang hidup ini seperti menunggu sesuatu yang belum pasti?" tanyanya. Suaranya lembut namun terdengar penuh makna. Aku terkejut dengan pertanyaan itu, merasa seolah-olah dia sedang mengungkapkan sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah refleksi tentang kehidupan. Aku menatapnya, mencoba mengurai setiap kata yang keluar dari bibirnya. "Apa maksudmu, Teddy?" tanyaku dengan suara pelan, mencoba menahan detak jantungku yang mulai mengalun kencang. Dia hanya tersenyum tipis, lalu duduk di sebelahku. Aku hanya merasa ada banyak hal yang belum aku ungkapkan. Aku merasa ada ikatan yang lebih antara kita berdua, Bunda. Entah kenapa, aku tidak bisa menahan perasaan ini. Katanya dengan penuh ketulusan. Suaranya lembut, hampir seperti sebuah pengakuan. Perasaanku semakin kacau, dan aku merasa seperti terjebak di dalam perasaan yang tak bisa kutarik kembali. Aku berusaha menjaga jarak, meskipun hatiku berontak. "Teddy, ini bukan hal yang bisa kita bicarakan. Kamu adalah menantuku, dan kita harus tahu batasan," jawabku meskipun kata-kataku terdengar sangat rapuh. Teddy hanya menunduk, tetapi matanya tetap menatapku dengan penuh pengharapan. "Aku tahu, Bunda, tapi hati ini tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri," katanya pelan, membuat hatiku terasa remuk. Aku ingin menghindarinya, menjauh, tetapi semakin aku berusaha menjauh, semakin dia mendekat, seolah tak ingin melepasku. Malam itu aku berusaha untuk tidur, tetapi pikiranku terus terjaga. Di luar jendela, suara angin yang berdesir semakin terdengar keras, seperti sebuah peringatan. Aku memejamkan mata, namun bayangan Teddy terus hadir dalam benakku. Ada tatapannya yang begitu tajam, yang penuh dengan makna yang tak bisa kuartikan. Setiap kali aku berpaling darinya, aku merasa seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Teddy datang lagi, berdiri di ambang pintu kamarku. "Bunda, aku tidak bisa tidur. Bisa kita bicara sebentar?" katanya dengan suara serak seperti ada beban yang begitu berat di dadanya. Aku terkejut, namun tak bisa menahan diri untuk tidak membukakan pintu. "Teddy, apa yang terjadi? Ada apa denganmu?" tanyaku mencoba menenangkan perasaanku yang semakin tak terkendali. Dia hanya diam sejenak, lalu berjalan masuk tanpa banyak bicara. Tanpa aku minta, dia duduk di ujung tempat tidurku dan aku merasa tubuhku terperangkap dalam ruang yang begitu sempit. Hanya ada kami berdua di sana. Dia menghela nafas, lalu menatapku dengan tatapan yang begitu penuh arti. "Aku tahu ini salah. Aku tahu kita tidak seharusnya merasa seperti ini. Tapi, Bunda, aku tak bisa lagi menahan perasaan ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kamu. Aku mencintaimu," katanya dengan suara yang begitu dalam. Hatiku terhenti sejenak, tidak tahu harus merespons bagaimana. Perasaan yang tidak pernah kuduga itu kini hadir begitu nyata, seolah tak bisa lagi diabaikan. Aku merasa seperti dunia berputar begitu cepat di sekelilingku. Bibirku kering, jantungku berdebar begitu kencang. "Teddy, tidak. Ini tidak bisa terjadi," jawabku dengan suara hampir tak terdengar, berusaha menghindari kenyataan yang semakin jelas di depanku. Tapi Teddy tidak mundur. "Bunda, aku tidak bisa lagi berbohong pada diriku sendiri. Aku mencintaimu lebih dari sekedar menantu dan mertua. Dan aku rasa kamu juga merasakannya, bukan?" katanya dengan tegas, seolah meyakinkanku bahwa dia sudah mengetahui jawabannya. Hatiku merasa semakin sesak. Udara terasa semakin tipis. "Teddy, kamu harus pergi," kataku dengan nada yang lebih keras. Meskipun hatiku merasa terhimpit oleh perasaan yang membuncah. "Aku tidak bisa menerima ini. Kita tidak bisa seperti ini," aku berkata lagi. Mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah keputusan yang benar. Namun dalam setiap detik yang berlalu, aku tahu bahwa kata-kataku itu hanyalah upaya untuk menahan sesuatu yang sudah tak bisa kuhentikan. Malam itu, setelah pertemuan yang begitu berat, aku merasa diriku terjebak dalam sebuah kebingungan yang tak bisa kuhindari.
Tubuhku terasa lelah, namun pikiranku tetap terjaga. Dalam gelapnya malam, aku tidak bisa menahan perasaan yang muncul begitu tiba-tiba dan mengguncang ketenanganku. Teddy, menantuku, sudah pergi ke kamarnya. Tapi kata-katanya, senyumnya, dan tatapannya yang penuh dengan harapan dan kebingungan terus terendiang di telingaku. Betapa aku ingin melupakan semuanya. Betapa aku ingin kembali ke dunia yang biasa. Dunia di mana aku tahu apa yang benar dan salah. Namun, semakin aku berusaha menjauh, semakin aku merasa tertarik padanya. Dan itu adalah perasaan yang tak bisa aku kontrol. Aku menatap langit-langit kamarku, mencoba mencari kedamaian dalam keheningan yang seakan menelanku. Mungkin aku terlalu berpikir, terlalu membiarkan perasaan itu datang begitu saja. Tapi bagaimana bisa aku mengabaikan kenyataan bahwa setiap kali Teddy berada di dekatku, ada sesuatu yang membara di dalam dadaku. Setiap tatapannya yang begitu dalam, setiap kata-kata lembut yang ia ucapkan, semuanya meresap begitu dalam, menyusup tanpa izin ke dalam hatiku. Apakah ini yang disebut dengan cinta terlarang? Cinta yang datang tanpa aku sadari, yang begitu kuat meskipun aku tahu bahwa itu tidak bisa terjadi. Aku mencoba untuk tidur, tetapi tidur tidak datang. Aku terjaga sepanjang malam, berputar-putar di tempat tidur, merasakan berat di dada yang tak bisa dijelaskan. Aku berusaha untuk tidak memikirkannya, berusaha untuk tetap berpikir rasional. Tapi semakin aku berusaha, semakin perasaan itu menjadi lebih kuat, seolah menuntut perhatian penuh. Teddy, bisikku dalam hati, seolah-olah dia bisa mendengarnya meskipun dia sudah jauh di kamarnya. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, sesuatu yang sudah terlalu lama aku pendam. Pagi tiba dengan cepat, dan aku merasa tubuhku tak lagi sama. Pagi yang biasanya membawa harapan, kini terasa begitu berat. Ketika aku keluar dari kamar dan melangkah menuju ruang makan, aku melihat Teddy sudah ada di sana, duduk di meja dengan secangkir kopi di tangan. Matanya menatap keluar jendela, seolah-olah dia sedang merenung, namun ketika aku masuk, dia seolah kembali sadar dari lamunannya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Bunda, pagi yang indah ya," katanya dengan nada yang terdengar biasa saja, tapi aku bisa merasakan adanya ketegangan di balik suaranya. Aku duduk di sebelahnya, mencoba menyembunyikan perasaan yang masih begitu mengganjal di dalam hati. Namun aku tahu bahwa ini bukan pagi biasa. Ada sesuatu yang menggantung di antara kami, sesuatu yang tak terucapkan. "Iya Teddy, pagi ini begitu cerah," jawabku meskipun pikiranku tidak ada di sana. Semua yang ada di pikiranku adalah pertemuan malam itu. Aku merasa terperangkap dalam suatu perasaan yang semakin sulit untuk kuhindari. Dia menatapku dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya, seolah mencari jawaban atas kebingungannya. Aku mencoba untuk mengalihkan pandanganku, tetapi mata kami akhirnya bertemu. Teddy menghela napas, lalu berkata pelan, "Bunda, aku merasa kita tidak bisa hanya mengabaikan apa yang terjadi. Aku tahu ini bukan sesuatu yang mudah, tapi aku ingin kamu tahu, perasaan ini sudah tidak bisa kutahan lagi." Suaranya hampir berbisik, penuh dengan keraguan tetapi juga penuh dengan keyakinan. Hatiku serasa terhimpit mendengar kata-katanya. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. "Teddy, aku mulai mencoba mencari kekuatan untuk berbicara, tetapi suara itu tidak keluar. Akhirnya aku hanya bisa menunduk, merasakan betapa aku begitu terjebak dalam perasaan ini. Apakah ini yang disebut dengan cinta terlarang? Cinta yang datang tanpa aku sadari, yang begitu kuat meskipun aku tahu bahwa itu tidak bisa terjadi. Perasaan ini yang datang begitu tiba-tiba membuatku terjebak dalam sebuah dunia yang tidak kuinginkan." Hari itu berlalu begitu lambat. Setiap kali aku berhadapan dengan Teddy, aku merasa seperti ada dinding yang membatasi kami. Namun dinding itu begitu rapuh, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Ketika malam kembali datang, aku merasa jantungku semakin tidak terkontrol. Aku tahu malam ini kami akan kembali bertemu, dan aku tak tahu harus bersikap bagaimana. Perasaan ini semakin sulit kuendapkan. Malam itu aku berada di ruang tamu, duduk di kursi panjang, mencoba untuk menenangkan diriku sendiri. Namun langkah Teddy yang familiar terdengar semakin dekat, dan aku tahu saat itu akan datang juga. Teddy masuk ke dalam ruangan dan tanpa sepatah kata pun dia duduk di sebelahku. Keheningan yang berat mengisi ruang di antara kami. Aku bisa merasakan ketegangan itu,
seperti ada magnet yang menghubungkan kami, menarik kami lebih dekat, meskipun kami tahu bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Bunda, suara Teddy memecah keheningan, lembut dan penuh harap. Aku ingin kita bicara lagi. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya malam ini. Ada kerinduan, ada keinginan yang tak bisa disembunyikan lagi. Aku membuka mulut, mencoba untuk berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu sulit keluar. Aku merasa ada batu besar di dadaku, menahan setiap kata yang ingin kutuangkan. Tadi, kita tidak bisa terus seperti ini, kataku akhirnya, suaraku serak dan lemah. Ini salah, kita hanya bisa menjadi keluarga. Namun Teddy tidak menjauh. Dia malah lebih mendekat, memandangku dengan mata yang penuh keyakinan. Aku tidak bisa menahan diri, Bunda, katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Aku merasa kita seharusnya bisa lebih dari sekadar keluarga. Perasaanku terombang-ambing. Aku ingin menjauh, ingin berkata bahwa ini semua hanya sebuah perasaan sesaat, bahwa ini hanya godaan. Tapi setiap detik yang berlalu, aku semakin merasa tak berdaya. Aku hanya bisa menatapnya, merasakan hawa yang semakin panas antara kami. Bibirku bergetar, tapi aku tak bisa berkata-kata lagi. Aku tahu kata-kata itu tidak akan pernah bisa menghapus perasaan ini. Tanpa bisa menahan lagi, Teddy meraih tanganku perlahan. Ada kelembutan dalam sentuhannya yang membuat hatiku serasa hancur. Bunda, bisiknya. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini bukan yang seharusnya. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dengan perasaan ini terpendam. Aku ingin kita bersama. Detak jantungku semakin tepat, dan aku merasa tubuhku lemah, tak berdaya. Sentuhan itu yang seharusnya tidak terjadi, kini begitu nyata, begitu penuh dengan emosi yang tak terkatakan. Aku mencoba untuk menarik tanganku, tetapi Teddy menggenggamnya lebih erat. Matanya penuh dengan keinginan, penuh dengan harapan yang tak bisa disembunyikan. Teddy, jangan, kataku hampir berbisik, tetapi suaraku terasa begitu kecil. Namun sebelum aku bisa mengatakan apa-apa lagi, Teddy sudah lebih dekat, dan bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut. Aku terdiam, tidak tahu harus bagaimana. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Hanya ada kami berdua, dalam ruang yang penuh dengan rasa yang tak bisa lagi dikendalikan. Perasaan itu menguasai diriku, membuatku terlena dalam setiap detik ciumannya. Aku tahu, ini salah. Aku tahu ini akan merusak semuanya. Tapi sepertinya aku sudah tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Bibir kami bersatu dalam satu sentuhan yang begitu mendalam. Dan aku merasa dunia ini tidak ada artinya selain dia, selain Teddy. Setiap detik terasa begitu panjang, begitu abadi. Aku ingin menarik diri, tetapi tubuhku seakan tidak bisa bergerak. Seakan ada kekuatan yang lebih besar dari diriku sendiri yang menarikku ke dalam pelukannya. Ketika ciuman itu akhirnya berhenti, kami hanya saling menatap, terdiam, tak tahu harus berkata apa. Aku merasa hancur, merasa tidak tahu siapa diriku lagi. Jantungku berdetak begitu kencang, dan aku merasa diriku terjatuh dalam jurang yang dalam. Teddy menatapku, seolah-olah menunggu aku untuk mengatakan sesuatu. Tapi aku hanya bisa menunduk, merasakan perasaan campur aduk yang begitu kuat. Bunda, aku tahu kita harus berhenti. Tapi aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Aku mencintaimu lebih dari apapun yang bisa kujelaskan, kata Teddy dengan suara penuh penyesalan, tetapi juga penuh dengan kebulatan tekad. Aku merasa seperti dunia ini runtuh di sekitarku. Ini adalah kenyataan yang tidak ingin kucapai, namun kini sudah terjadi. Aku tahu kami tidak bisa bersama, bahwa perasaan ini hanya akan merusak segalanya. Namun dalam setiap sentuhan, dalam setiap tatapan, aku merasakan sesuatu yang begitu kuat. Sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah godaan. Aku mencintainya, meskipun aku tahu ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku terbangun keesokan harinya dengan rasa hampa yang mencekam. Pagi ini terasa lebih gelap daripada biasanya, meskipun matahari sudah mulai muncul di ufuk timur.
Langit yang cerah seolah menertawakan ketidakpastian yang ada dalam diriku. Aku masih merasakan sentuhan hangat dari Teddy di bibirku, ciuman yang menggetarkan seluruh tubuhku. Namun kenyataan menghantamku begitu keras. Perasaan itu, rasa yang selama ini aku tahan, kini meledak dengan liar di dalam dada. Aku mencoba untuk tetap berpikir jernih, mencoba menata kembali semua kepingan-kepingan jiwaku yang hancur. Aku berjalan menuju dapur, berusaha mengalihkan perhatian dengan hal-hal yang biasa. Teddy sudah pergi ke kantornya, dan aku merasa ada ruang kosong yang mengisi setiap sudut rumah ini. Ada kesunyian yang tak bisa diisi dengan apapun. Namun pikiranku selalu kembali padanya, pada Teddy. Dia begitu dekat, begitu penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kami, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Aku duduk di meja makan, mencoba untuk menikmati sarapan pagi yang seharusnya begitu biasa. Tetapi rasanya tidak ada yang biasa lagi. Setiap gigitan terasa hampa. Setiap detik berlalu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Ketika aku menatap cangkir teh di hadapanku, aku teringat akan malam itu. Malam yang mengubah segalanya. Rasa hangat itu masih terasa di bibirku, dan aku merasakan ada sesuatu yang terpendam begitu dalam di dalam hatiku. Apa yang terjadi padaku? Gumamku, hampir seperti berbicara pada diriku sendiri. Aku tahu bahwa aku harus menjauhkan diri darinya. Aku tahu bahwa perasaan ini adalah godaan yang bisa menghancurkan semuanya. Keluarga, kehormatan, dan harga diriku. Namun setiap kali aku berpikir untuk melupakan Teddy, aku merasa seperti ada rantai yang mengikatku pada dirinya. Aku merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di mana aku tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Cinta ini meskipun terlarang, mengalir begitu deras dalam nadiku, dan aku merasa tidak bisa lagi bernafas tanpa kehadirannya. Hari itu berjalan begitu lambat. Setiap langkah terasa begitu berat, setiap detik semakin mengikis ketenanganku. Teddy pulang sore hari. Dan aku merasa sesuatu yang berbeda di antara kami. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan, seperti ada tembok tak terlihat yang membatasi kedekatan kami. Ketika dia masuk rumah, aku mencoba untuk tetap tenang, berusaha untuk menghindari tatapannya yang penuh makna. "Bunda, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Teddy dengan suara penuh perhatian. Seperti biasanya, namun kali ini ada keheningan yang aneh di antara kami. Aku hanya mengangguk, berusaha tersenyum meskipun hatiku hancur. Aku berbalik, ingin pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Tetapi Teddy mendekat. "Bunda, aku tahu kamu merasa bingung. Aku juga begitu. Tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja." Aku terdiam, merasakan dadaku yang sesak. Teddy berdiri di belakangku, menatapku dengan tatapan yang begitu dalam, yang seolah-olah bisa menembus seluruh dinding yang kubangun di sekitarku. "Aku tahu ini salah, Bunda. Aku tahu aku harusnya tidak merasa seperti ini. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi." Dia berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, penuh dengan penyesalan namun juga penuh dengan kebulatan tekad. Aku menunduk, mencoba untuk menenangkan diri sendiri. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti racun yang perlahan mengalir ke dalam hatiku. Aku ingin mengatakan sesuatu yang bisa menghentikan perasaan ini, sesuatu yang bisa membuat kami kembali ke jalur yang benar. Namun semakin aku berusaha berbicara, semakin aku merasa bahwa kata-kata itu tidak akan pernah cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi di antara kami. "Teddy," aku mulai dengan suara yang gemetar. "Kita tidak bisa seperti ini. Kita harus berhenti." Namun Teddy tidak mundur. "Bunda, aku tidak bisa menghentikan perasaanku begitu saja. Aku mencintaimu," katanya dengan suara yang penuh dengan perasaan. Aku merasa seluruh tubuhku kaku. Perasaan itu semakin kuat, semakin memaksa untuk diterima. Aku ingin berlari, ingin melarikan diri dari kenyataan yang begitu menyakitkan ini. Namun aku tetap berdiri di sana, terpaku oleh tatapan Teddy yang penuh harapan dan kebingungan. Aku tahu apa yang kami rasakan adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang, bahkan oleh diri kami sendiri. Tapi kenapa rasanya begitu nyata? Kenapa hati ini terasa begitu terbuka untuknya, meskipun aku tahu betul bahwa ini adalah jalan yang salah? Malam itu, setelah makan malam yang terasa hampa, aku kembali terjebak dalam kebisuan yang menyesakkan. Teddy pergi ke kamarnya, dan aku kembali sendiri di ruang tamu.
Namun malam ini terasa berbeda. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus menghindarinya. Perasaan itu sudah terlalu kuat, sudah terlalu mendalam, dan aku merasa jika aku tidak menghadapinya sekarang, aku akan terjerat dalam kebingungannya selamanya. Ketika aku mendengar langkah Teddy yang mendekat, aku tahu bahwa kami tidak akan bisa berlari dari kenyataan lagi. Teddy masuk ke dalam ruang tamu, dan tanpa berkata-kata, dia duduk di sampingku. Suasana antara kami terasa begitu tegang, namun ada keintiman yang tak bisa disembunyikan. Aku merasakan tangan Teddy yang sedikit gemetar saat dia meraih tanganku. "Bunda," katanya dengan suara pelan. "Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak bisa lagi menahannya. Aku ingin kita bersama, lebih dari sekedar keluarga." Dia berkata dengan nada yang begitu penuh dengan kerinduan, seolah-olah itu adalah satu-satunya harapan yang dia miliki. Aku bisa merasakan betapa dalamnya perasaan itu, seolah-olah dia sudah menyerahkan seluruh hatinya kepadaku. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang sudah hampir jatuh. "Teddy, ini salah. Kita tidak bisa seperti ini," jawabku. Suaraku hampir hilang di telan keheningan malam. "Kamu menantuku. Kita harus tahu batas." Namun Teddy hanya menggenggam tanganku lebih erat, seolah-olah mencoba meyakinkanku bahwa ini bukan sebuah kesalahan, bahwa kami bisa melewati semuanya bersama. "Bunda, aku tahu kita harus menghadapi banyak hal, tapi aku tidak bisa berbohong lagi. Aku sangat mencintaimu," katanya hampir dengan penuh penyerahan. Aku merasakan tubuhku lemah, seolah-olah semua kekuatanku menghilang begitu saja. Aku ingin melepaskan diri darinya, ingin menarik tanganku, tapi semakin aku berusaha, semakin perasaan ini menguasai seluruh diriku. Rasanya seperti ada dorongan yang kuat, yang membuatku tidak bisa lagi mundur. Bibir kami akhirnya bertemu lagi, dengan lembut, penuh gairah, dan seolah-olah dunia berhenti berputar. Waktu itu terasa henti, dan hanya ada kami berdua, terjerat dalam perasaan yang begitu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ciuman itu berakhir, tetapi aku merasa seolah-olah aku telah kehilangan bagian dari diriku sendiri. Aku memandang Teddy, yang kini menatapku dengan mata yang penuh dengan perasaan yang tak bisa dipahami. Dia tampak begitu rentan, begitu terbuka dengan hatinya. Sementara aku merasa terjebak. "Teddy, aku tidak tahu harus berkata apa," kataku. Suara tertahan. "Ini salah, sangat salah." Aku berusaha untuk menjauh darinya, untuk menenangkan perasaan yang semakin membara. Tetapi setiap langkah yang kuambil terasa seperti berlari dari kenyataan. Teddy tidak berkata apa-apa. Dia hanya memandangku dengan tatapan yang penuh penyesalan dan juga harapan. "Aku tahu ini salah, Bunda. Tapi aku tidak bisa menghentikan perasaanku," katanya dengan suara yang penuh ketulusan. Aku merasa seolah-olah seluruh tubuhku diterjang ombak yang tak bisa kubendung. Ini adalah perasaan yang sudah terlalu dalam, terlalu kuat, dan aku merasa tidak bisa lagi menghindarinya. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Teddy," kataku hampir menangis. "Kita harus berhenti sebelum semuanya terlambat." Namun, Teddy hanya menatapku dengan penuh pengertian. "Aku tidak bisa menghentikan perasaan ini, Bunda. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun. Dan aku tidak akan bisa hidup tanpamu," katanya dengan penuh keyakinan. Perasaanku semakin kacau, dan aku tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang penuh dengan penderitaan. Namun aku juga tahu bahwa aku tidak bisa lagi mundur. Hari-hari setelah itu terasa seperti hidup dalam kebimbangan yang tak berujung. Kami mencoba untuk melanjutkan hidup, mencoba berperilaku seolah-olah tidak ada yang berubah. Tetapi setiap kali aku menatap Teddy, aku merasakan adanya ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Setiap tatapannya, setiap sentuhannya, selalu membawa perasaan yang lebih dalam. Aku merasa terperangkap. Tetapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang tak bisa melepaskan perasaan ini. Aku tahu ini adalah jalan yang salah. Aku tahu kami harus berhenti. Tetapi setiap kali aku berpikir untuk mundur, hatiku menjerit untuk tetap bersamanya.
Apa yang harus kulakukan, Teddy? Apakah aku akan terus berlari dari perasaan ini? Ataukah aku akan menyerah pada godaan yang begitu kuat? Setiap detik bersama Teddy terasa seperti sebuah kebingungannya sendiri. Dan aku tahu, pada akhirnya, aku akan terjebak dalam perasaan ini apapun yang terjadi. Hari-hari terus berlalu dengan cepat. Dan meskipun aku berusaha untuk melupakan semuanya, perasaan ini tidak kunjung mereda. Setiap langkah yang kuambil, setiap tatapan yang kutujukan pada Teddy, hanya menambah beban di hatiku. Aku berusaha untuk berpura-pura, untuk menunjukkan bahwa aku bisa mengendalikan diriku. Tetapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa terperangkap. Ada saat-saat ketika aku merasa kuat, ketika aku bisa mengabaikan perasaan itu. Tetapi hanya dalam hitungan detik, segalanya berubah, dan aku kembali terperangkap dalam perasaan yang tak bisa kuhindari. Teddy pun merasakannya. Aku bisa melihatnya, dalam tatapannya yang penuh penyesalan, dalam setiap kata yang dia ucapkan. Seolah-olah dia juga berjuang dengan perasaan yang sama. Meskipun dia tahu bahwa kami tidak bisa terus seperti ini. Ada jarak yang semakin terbuka di antara kami. Bukan karena kami tidak ingin bersama, tetapi karena kami tahu bahwa apa yang kami rasakan adalah sebuah kesalahan besar. Kami tidak bisa membiarkan perasaan ini merusak semuanya. Keluarga, hubungan kami, yang seharusnya penuh dengan cinta dan kehormatan. Namun setiap malam, aku merasa perasaan itu semakin menguasai kami berdua. Teddy mulai menghindariku lebih sering, memilih untuk diam dan menghindari kontak mata. Setiap kali kami berada di ruang yang sama, aku merasa ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Aku ingin berbicara dengannya, ingin mengatakan bahwa aku merindukannya. Tetapi aku takut akan konsekuensinya. Aku takut jika aku mengungkapkan perasaan ini, kami akan kehilangan segala sesuatu yang telah kami bangun bersama. Aku takut bahwa dengan sekali saja kami mengakui apa yang ada di hati kami akan terjerat dalam sebuah kebohongan yang akan merusak semuanya. Namun semakin aku mencoba untuk menjauh, semakin aku merasa kosong. Aku merindukan Teddy dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, aku terbangun dengan perasaan yang hampa, merasakan kekosongan yang tak terisi. Aku ingin menghapus semuanya. Tetapi aku tahu bahwa itu bukanlah pilihan yang bisa kutempuh. Setiap detik yang berlalu, aku semakin terjerat dalam cinta ini, semakin tenggelam dalam perasaan yang begitu kuat dan menguasai. Suatu malam saat aku sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba Teddy datang dan duduk di sebelahku. Aku merasa jantungku berdegup kencang, seolah-olah ada kekuatan magnet yang menarik kami bersama, meskipun kami tahu bahwa ini salah. Teddy memandangku dengan mata yang penuh penyesalan dan aku bisa melihat dalam tatapannya bahwa dia merasakan hal yang sama. "Bunda, aku tidak tahu harus bagaimana lagi," katanya dengan suara penuh kesedihan. Aku merasa seperti kita terjebak dalam dunia yang tidak bisa kita pahami. Aku menatapnya dengan tatapan yang kosong, mencoba untuk tidak menunjukkan betapa beratnya perasaan ini. "Teddy," kataku pelan, "kita tidak bisa terus seperti ini. Kita tahu bahwa apa yang kita rasakan adalah kesalahan. Kita hanya akan merusak semuanya." Suaraku bergetar dan aku merasa seperti ada sesuatu yang menyakitkan di dalam diriku. "Bunda, aku tidak bisa bernapas tanpa kamu," kata Teddy menatapku dengan mata yang penuh harapan. Dan untuk sesaat, aku merasa seolah-olah dunia ini hanya ada kami berdua. Dia meraih tanganku dan sentuhannya begitu lembut seolah-olah dia tahu betapa rapuhnya aku saat itu. "Aku ingin kita bersama, Bunda. Aku tidak bisa melupakan perasaan ini. Aku sudah terlalu jauh mencintaimu," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku terdiam. Tubuhku terasa kaku dan aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Rasa takut dan keinginan saling beradu di dalam dadaku. Aku tahu bahwa ini salah, tetapi setiap kali dia menyentuhku, perasaan itu semakin kuat, semakin mendalam. "Aku takut, Teddy.
Jawabku dengan suara serak. Aku takut jika kita terus seperti ini, kita akan kehilangan segalanya. Keluarga ini, perasaan ini, semuanya akan hancur. Tetapi Teddy hanya menggenggam tanganku lebih erat dan aku bisa merasakan ketulusan dalam setiap sentuhannya. Aku ingin kita bersama, Bunda. Aku tidak bisa melupakan perasaan ini. Aku sudah terlalu jauh mencintaimu, katanya dengan penuh keyakinan. Aku ingin menarik tanganku, tetapi aku merasa terhanyut dalam kata-katanya, dalam setiap perasaan yang dia ungkapkan. Malam itu, setelah percakapan yang begitu emosional, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, terjebak dalam kebingungannya. Aku berjalan ke balkon, memandang langit malam yang gelap dan merasa begitu kesepian. Seolah-olah dunia di sekitar kami terbalik dan aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi perasaan ini. Di satu sisi, aku ingin melarikan diri dari segala sesuatu. Tetapi di sisi lain, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Teddy di sisiku. Aku teringat akan semua kenangan indah yang kami bagikan dan bagaimana dia selalu ada untukku, selalu mendengarkan, selalu peduli. Namun aku juga tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diterima, bahwa kami harus berhenti sebelum terlambat. Teddy datang ke balkon, berdiri di sampingku dengan diam, seolah-olah dia tahu apa yang ada dalam pikiranku. "Bunda," katanya dengan suara yang pelan, hampir seperti bisikan. "Aku merasa seperti kita sudah jauh terjebak dalam perasaan ini, tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku ingin kamu tahu betapa aku mencintaimu." Aku memandangnya dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku melihat keraguan di matanya. Seolah-olah dia sendiri tidak tahu apakah dia melakukan hal yang benar atau salah. "Apa yang harus kita lakukan, Teddy?" Tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar, tetapi hatiku begitu penuh dengan pertanyaan. Aku tidak bisa hidup dalam kebingungan ini lagi. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali ke keadaan semula, ke kehidupan yang normal. Teddy menatapku dengan mata yang penuh ketulusan dan kesedihan. "Aku tahu kita sudah terlalu jauh, Bunda, tapi aku ingin kita menemukan jalan bersama. Aku ingin kita bisa tetap bersama meskipun kita tahu itu salah." Aku menunduk, berusaha menenangkan pikiranku yang penuh dengan kebingungannya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya begitu penuh dengan harapan dan aku merasa hati ini semakin sulit untuk ditahan. "Kita tidak bisa seperti ini, Teddy," kataku hampir menangis. "Kita tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan ini." Tetapi Teddy hanya meraih tanganku dan kali ini aku tidak bisa menariknya kembali. "Aku akan selalu ada untukmu, Bunda. Aku akan menunggu jika itu yang diperlukan," katanya dengan penuh keyakinan dan aku merasa seolah-olah hatiku terkunci dalam perasaan ini, tak bisa lagi dilepaskan. Hari-hari setelah malam itu terasa semakin berat. Teddy dan aku mencoba untuk menjaga jarak, tetapi ada sebuah ikatan yang tak bisa kami hancurkan begitu saja. Setiap kali kami berada di ruangan yang sama, kami berdua tahu bahwa kami tidak bisa berpura-pura lagi. Tatapan yang penuh dengan perasaan, kata-kata yang tak pernah diungkapkan, semuanya mulai terbuka begitu saja. Kami berdua merasa seperti berada dalam dunia yang terpisah dari segalanya, terperangkap dalam perasaan yang begitu kuat namun begitu salah. Teddy datang lagi ke ruang tamu, duduk di sampingku dan kami hanya terdiam. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya ada keheningan yang begitu berat seolah-olah waktu berhenti di antara kami. Aku ingin berbicara, ingin mengungkapkan apa yang ada dalam hatiku, tetapi aku takut jika kata-kata itu akan menghancurkan semuanya. "Bunda," akhirnya Teddy berkata, memecah keheningan yang membekap kami. "Aku ingin kita bisa bersama, meskipun aku tahu ini salah." Suaranya penuh dengan kerinduan yang tak bisa disembunyikan. "Aku tahu kita tidak bisa terus seperti ini, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu." Aku terdiam, mencoba menenangkan perasaan yang semakin kacau di dalam diriku. "Teddy, kita harus berhenti," jawabku dengan suara yang gemetar. "Ini tidak akan pernah bisa terjadi. Kita harus menemukan jalan kita sendiri." Tetapi Teddy hanya menatapku dengan penuh ketulusan, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan itu. "Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Bunda,"
Katanya dengan penuh penyesalan dan keputusasaan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Pada akhirnya, kami berdua tahu bahwa kami tidak bisa terus seperti ini. Kami harus menghadapi kenyataan bahwa perasaan kami adalah kesalahan besar, bahwa kami harus melepaskan diri dari ikatan yang tak sehat ini. Kami tahu bahwa kami harus berhenti, bahwa cinta ini hanya akan merusak segalanya. Tetapi setiap kali kami berpikir untuk melupakan, setiap kali kami berusaha menghindar, perasaan itu kembali muncul lebih kuat dari sebelumnya. Aku menatap Teddy dengan mata yang penuh dengan kesedihan. Kita tidak bisa terus seperti ini, Teddy, kataku hampir dengan air mata. Aku mencintaimu, tetapi aku tahu bahwa kita harus berhenti. Teddy hanya menunduk, dan aku bisa melihat betapa beratnya perasaan itu bagi dirinya. Aku tahu, Bunda, katanya dengan suara yang serak. Tapi aku akan selalu mencintaimu, dan meskipun kita tidak bisa bersama, aku akan terus menjaga cinta ini dalam hatiku. Kami berdua terdiam, dan untuk pertama kalinya, kami merasa bahwa kami telah mencapai titik akhir dari jalan yang penuh dengan kebingungannya. Kami tidak bisa bersama, tetapi kami tahu bahwa perasaan ini akan selalu ada, meskipun kami harus berpisah. Cinta yang salah, cinta yang terlarang, tetap akan hidup dalam kenangan kami, meskipun kami harus membiarkan semuanya pergi.